Hi, welcome back to Female Travel bersama gue Nina. Dan gue Cynthia. So, this is it. Jadi, setelah kita melewati masa-masa sulit, PSBB, karantina, Di hashtag rumah di rumah aja. aja, sekarang saatnya kita memasukin fase yang baru, yaitu new normal. Di mana kita harus memperhatikan hal-hal yang tadinya nggak kita notice, tapi sekarang menjadi suatu hal yang harus, yang penting. Yang penting Yap, harus ketika kita keluar beraktivitas. ketemu sama orang, berinteraksi, bersosialisasi, menjadi suatu kewajiban malah sekarang. Betul banget sih. Jadi menurut lo apa kewajiban itu, Sin? Tips dari gue ketika kita menghadapi new normal, balik lagi ke aktivitas biasa, ke kantor, kuliah, sekolah. Hal yang pertama yang beneran harus lo lakuin adalah lo harus banget pakai masker. Yap. Itu beneran wajib sih, karena beneran masker itu adalah penting. Jadi tuh banyak juga kan sekarang di sini sebenarnya boleh keluar, tapi untuk hal-hal yang penting aja. Dan banyak yang dijaga, jadi kita beneran even di mobil pun kita beneran harus pakai masker. Terus duduk juga nggak boleh berdekatan. Jadi kayak harus satu mobil harus dibatasin jumlahnya. Terus kita harus sering-sering cuci tangan. Itu beneran kayak udah deh, mendingan kalian kalau dimanapun, di kantor, di kampus, jangan malas ke kamar mandi buat cuci tangan gitu kan. Dan kalaupun kayak nggak ada sabun atau nggak ada wastafel air, kalian juga bisa selalu sedia hand sanitizer Betul di banget. tas yang tentunya bisa ngilangin virus dan bakteri. Jadi biar kalian tuh steril. Harus beneran stok masker sama hand sanitizer. Itu penting Sekarang banget di tas. Udah bukan hal yang langka nggak sih? Iya, Masker dan hand sekarang kan sanitizer tuh ya udah awal-awal dua hal itu kayak langka banget, ditimbun orang di mana-mana, harganya mahal. Dan sekarang udah normal lagi. udah normal lagi. Bagi kalian beneran harusnya Kalian bisa cari di Indomaret, pokoknya di minimarket ataupun supermarket, terserah kalian bisa cari. Bahkan di apotek juga ada masker dan hand sanitizer. Pokoknya harus selalu sedia di tas, ataupun kalian bawa tisu antiseptik. Itu Yap, bener, tisu basah, tisu antiseptik itu beneran harus ada di tas juga. Biar kalau kemana-mana gampang, kalau mau makan di luar restoran ataupun apa-apa, kalian bisa langsung basuh atau elap-elap. Terus menurut lo gimana sih, maksudnya di normal ini kita harus beradaptasi sama orang gitu, kayak kita ketemu orang yang biasa berdekatan atau gimana, itu tipsnya tuh kayak gimana? Menurut gue, hal yang paling penting itu ya kita harus jaga jarak, karena kan virus ini kan bisa menularkan atau tertularkan lewat kalau kita berdekat-dekatan gitu loh. Ya nggak sih? Jadi ya yang paling penting adalah kita harus saling jaga jarak. Yang dianjurin kan 1 meter ya. Jadi kita harus jaga jarak. Kayak kemarin gue sempat belanja di supermarket, ngantri daging itu udah ada sosialisasinya buat kita ngantri 1 meter 1 meter. Dibatasin gitu nggak sih? Ada tanda-tandanya, jadi kita ngantri di mana. Itu tuh pasti di supermarket terdekat, maksudnya supermarket yang kecil yang biasa di ataupun depan di komplek lo atau di mana dimanapun gitu, sekarang kalau ngantri udah ada kayak gitu. jarak-jaraknya, jadi kita beneran nggak bisa berdekatan. Yap. Dan yang paling kerasa juga sekarang itu adalah kalau kita makan atau nongkrong di kafe-kafe, itu juga sekarang udah ada sosialisasi. Yang tadinya meja kan berdekat-dekatan, sekarang nggak bisa. Udah nggak bisa. Dan Terus ada kapasitasnya juga, satu meja kadang cuma boleh 2 orang dan atau 3 orang. Untuk masuk kafe itu juga harus cuci tangan dulu, terus ditembak. Dites itu apa? Suhu badannya. Ya benar banget. Dan balik lagi juga, walaupun kita udah ada di fase new normal, tapi kan banyak yang masih sekolah, kampus. Kayak gue pribadi, kampus gue tuh masih diliburin walaupun. Dan mungkin di fase-fase kedepannya, atau maksudnya di hari-hari kemudian, itu mungkin gak akan, walaupun udah new normal, gak akan berjalan seperti normal lagi ya. Mungkin juga sekolah, kampus, atau tempat kerja itu punya sistem buat gimana caranya ngurangin interaksi sesama manusia di lingkungan setempatnya. Dan untuk kalian yang di rumah aja, walaupun kita udah balik lagi
beraktivitas, tapi kan pasti juga harus tetap mengurangi aktivitas. Dan rekomendasi gua, kalau gua ya, walaupun di rumah aja, buat ngilangin stres tuh cara yang paling ampuh adalah masak. Walaupun masak nasi goreng, ceplok telur, bikin mie, I love it. Kayak gue seneng banget buat ke dapur, even cuman teng 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 teng, tapi iya jujur di bener-bener masa pandemi itu banyak banget orang-orang yang post tutorial masak masak-masak. ini masak itu. Tapi jujur loh Cien, kayak misalnya gue bisa masak, dari dulu gue tetap bisa masak. Cuman masih ngasal-ngasal, kayak cuman tumis-tumis doang. Tapi selama pandemi ini, selama corona ini, selama kita di karantina aja, di rumah aja, itu gue jadi kayak bisa masak soto, pasti belajar bisa nggak masak sih? lodeh, Iya, iya nggak pasti sih? sih. Bisa bikin nasi liwet, itu menurut gue kayak achievement buat gue gitu loh, kayak wow, gue Belajar bisa. menu baru nggak sih? Iya, Gue aja yang tadi yang nggak bisa masak sama sekali, beneran sama sekali, gue sekarang bisa baking, bisa yeah. masak, Peningkatan walaupun dong ya, peningkatan ya. peningkatan banget sih. Di sisi lain, sisi positif dari corona ini adalah menjadikan kita orang yang lebih kreatif lagi, orang yang kayak tadinya nggak Nggak ngelakuin bisa, apa-apa, iya. sekarang jadi ngelakuin ini, yang tadinya nggak ngelakuin A sekarang jadi ngelakuin B, ngelakuin C, ngelakuin D, jadi Jadi kayak kita belajar juga, walaupun yap. di rumah aja kita tetap belajar untuk mengasah kreativitas nggak sih? Bukan berarti di rumah kita malas-malasan rebahan main handphone seharian, enggak, kayak banyak banget hal yang bisa dilakuin di rumah. Betul banget. Salah satunya juga adalah menghabiskan waktu dengan Nonton film, menghabiskan waktu dengan seri-series nonton Hah? banyak Berjam-jam. banget kayak iya, kayak kalau ngeliat di Instagram gitu kan, kayak orang pasti rekomend series, beneran banyak banget drakor, series Iya, gitu kan. kayak Pablo Escobar, ya kan? Untuk Narcos. Buat yang suka film-film kayak gitu, kalian bisa nonton itu. The World of Marriage, Ya, itu tahu juga kan, drakor, beneran pasti kalian tahu dong, yang bikin selingkuh-selingkuh itu, yang semua orang emosi. yang bikin orang emosi, netting, itu juga kalian bisa nonton. Ataupun ada film remaja-remaja sekolah-sekolahan gitu, Elite, ya nggak sih? Iya, Itu juga bagus banget. juga terkenal banget dan Walaupun filmnya agak frontal, tapi itu jalan ceritanya bagus. tapi harus ingat peringatan umur ketika kita Iya. nonton film, juga harus perhatikan umur. Dan terus apa lagi ya, banyak banget film yang bagus. Kalau film tuh apa ya, kalau film sih menurut gue belum ada yang baru ya, karena film kan banyak yang ditunda selama pandemi selama ini. 2020 ini beneran banyak film baru yang pengen gue coba, pengen gue nonton juga bareng teman-teman gue, bareng pacar gue gitu kan. Dipospon semua karena pandemi ini. Ya mungkin karena nanti nggak balik modal kali ya, jadi ya salah satunya ya udah kita nonton series aja, karena walaupun nggak nonton film juga, tapi series juga nggak kalah bagusnya sama film-film. Sekarang tuh banyak banget series yang keren-keren, series dari lama baru, jalan ceritanya bagus-bagus, memotivasi, ataupun yang apa ya, yang bikin mikir. Kalau kalian suka film-film mikir tuh ada The Invisible Man, Invisible Guest juga, itu bagus kalau kalian suka. Terus kalau misalkan dari gue pribadi, gue rekomen karena gue beneran suka banget into witch thing or vampire thing, itu beneran bagus banget. Jadi ada Vampire Diaries, terus The Originals, itu beneran, itu panjang banget sih, tapi menurut gue bagi kalian yang bosan gue nggak rekomen, tapi beneran jalan ceritanya bagus banget. Terus ada juga Lock and Key, itu series Netflix yang baru sih, nggak tahu sih gue baru atau enggak, tapi gue baru nonton dan itu bagus. Yap, kalau gue sih, kalau lo kan suka yang genre-genre kayak gitu, horror lah, witch lah, sekte-sekte lah, itu Cynthia banget. Kalau gue sukanya film yang mikir, yang berantem-berantem, bunuh-bunuhan, tapi yang gimana tuh, rekomen lo tuh, coba. Kalau menurut gue harus banget ya, ini pertama harus banget nonton Narcos 1, 2, 3, season 1, 2, 3. Dan yang Meksiko juga please banget nonton, karena itu keren banget jalan ceritanya. I love it. Sama satu genre dengan itu, Queen of the South. Iya, Queen of the South juga. Itu bedanya juga. Narcosnya cewek. Kalau Narcos yang di Netflix yang Pablo Escobar itu kan ceritain Pablo cowok. Ini versi ceweknya, dan ini juga keren banget, nggak kalah keren dari Narcos. Kalian harus nonton juga kalau misalnya suka. Dan udah sih. Dan kalau belum nonton The Witcher, kalian bisa nonton The Witcher. Itu juga mungkin menggantikan GOT, tapi enggak juga sih. Tapi ya seenggaknya bisa menghapuskan kekangenan kita nonton GOT, bisa nonton itu. Terus Money Heist, kalau kalian belum nonton, kalian juga harus nonton. Itu keren banget. Keren banget. Gue nangis nonton itu, kayak I can't stop crying.
Pokoknya harus nonton. Dan banyak banget hal yang bisa dilakuin Di rumah selama selama pandemi masa ini, pandemi ini ataupun new walaupun di rumah normal aja. nanti ya. Dan pokoknya stay safe, stay healthy, jaga jarak, bawa hand Jarak, sanitizer, pakai masker. itu harus Oke. banget itu. Sekian dulu episode kali ini. Ketemu lagi di Female Tropol episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, Komen, subscribe, dan see you. Bye.